Tribunflores.com hadir di era keterbukaan informasi dan teknologi yang terus berkembang pesat. Lahir pada 27 Januari 2022, Tribunflores.com menjadi portal berita ke-59 di bawah naungan Tribun Network. Meski terbilang muda di tengah banyaknya portal berita, Tribunflores.com mampu bersaing dan menyajikan informasi yang terpercaya kepada para pembaca. Dengan Tribunflores.com, kami meluaskan jangkauan informasi tidak hanya di sekitar NTT, tetapi juga menjangkau Indonesia. Tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Halo, selamat sore sahabat Tribuner. Salam jumpa bersama saya, Christine Adal. Kali ini dalam program Flores Bicara, sahabat Tribuners, kita akan membahas tema Hari Dharma Karya Dika, hari lahirnya Kementerian Hukum dan HAM yang akan diselenggarakan besok pada tanggal 19 Agustus 2020. Dan untuk memaknai Hari Dharma Karya Dika ini, di sini sudah hadir dua narasumber hebat kita. Ada Bapak Habel Toi, beliau Kasubsi Pengelolaan Rutan kelas 2B Maumere, dan juga di sebelahnya Bapak Habel ada Bapak Adeodatus Dari. Beliau Kepala Satuan Pengaman di kelas 2 Maumere dan sekaligus Ketua Panitia Hari Dharma Karya Dika untuk Rutan Maumere. Nah, sahabat Tribuner, sebelumnya saya juga meminta kepada dua narasumber saya ini untuk menyapa sahabat Tribuners di rumah. Silakan Bapak Habel dan juga Bapak Datus. Baik, selamat sore Tribuners. Selamat sore Nona Titin. Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Habel Toi. Ya. Sebelumnya saya tugas di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Kupang selama 20 tahun. Terus pindah ke Rumah Tahanan Negara kelas 2B Maumere dari tahun 2012 sampai sekarang. Jadi kira-kira saya sudah bertugas di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Maumere 10 tahun. Lama ya. Lumayan lama. Bukan lama lagi, lumayan lama. Ya, jadi itulah sekilas data diri saya. Saya kembalikan. Oke, baik. Selanjutnya kepada Bapak Datus, memperkenalkan diri kepada sahabat Baik, Tribuners. terima kasih Nona Titin. Selamat sore Tribuners. Selamat sore Nona Titin. Ya. Perkenalkan, saya Adeodatus Dari, biasa dipanggil Pak Datus. Saya sebelumnya bertugas di Lapas kelas 2 BND kurang lebih 21 tahun. Kemudian di akhir 2013 saya pindah ke Lapas Lembata. Lalu 2015 saya masuk pindah di Rutan kelas 2B Maumere. Jadi kurang lebih di sini saya sudah 7 tahun bertugas di Rutan Maumere. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Habel dan juga Bapak Datus yang sudah membagi cerita awal tentang perjalanan pekerjaan karirnya sebagai pekerja di lembaga kemasyarakatan di Rutan. Dan sahabat Tribuners, tadi kita dengar Bapak Habel sudah kerja sudah hitung 30 tahun, lalu Bapak Datus tadi sudah berapa tahun tadi Bapak? Ya, 30 tahun juga ya. Oh, sama. Jadi beliau berdua ini sudah bekerja cukup ya, memang sudah sangat lama untuk mengabdi sebagai ASN untuk lembaga kemasyarakatan. Nah, sahabat Tribuners, besok ini lembaga Kementerian Hukum dan HAM, dan salah satu unit kerjanya itu adalah Rutan Rumah Tahanan Negara. Dan untuk di Rumah Tahanan Maumere kelas 2B Maumere besok akan ikut menyelenggarakan hari ulang tahun Hari Karya Dharma Karya Dika, sahabat Tribuners. Nah, untuk mengetahui apa sih sebenarnya Hari Dharma Karya Dika dan mungkin juga sejarahnya, saya boleh minta dari Bapak Habel untuk menceritakan kepada sahabat Tribuners di rumah. Baik, selamat sore Tribuners. Hari Dharma Karya Dika sendiri adalah hari lahir daripada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengalami 4 kali perubahan nama. Yang pertama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, 2 hari setelah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di situ dengan nama Departemen Kehakiman. Itu yang pertama, dengan nama Departemen Kehakiman. Perkembangannya ada 4 kali pergantian nama. Dari Departemen Kehakiman diganti menjadi Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Terus diganti lagi dengan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Terus ganti nama lagi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan terakhir adalah dari tahun 2009 sampai sekarang diganti menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam perkembangannya, Departemen Kehakiman ada di dalamnya termuat juga ada beberapa kementerian atau lembaga, yaitu Kejaksaan, Pengadilan, dengan topografi itu juga masuk di dalam. Dan Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Kehakiman pada waktu pertama adalah Bapak Supomo. Bapak Supomo. Beliau adalah Menteri Kehakiman yang pertama. Dalam perkembangannya, Departemen Kehakiman ini dengan tugas, fungsi dan pokoknya itu menyelenggarakan kepastian hukum dan hak asasi manusia. Itu sejarah singkat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sekarang. Lalu kalau untuk Dharma Karya Dika sendiri itu apa sebenarnya Bapak? Mungkin bisa di Hari Dharma Karya Dika itu sebetulnya kalau maknanya, kalau Dharma Karya Dika itu kan ada dari ada asal katanya. Jadi Dharma itu artinya dari bahasa Sanskerta yang artinya kewajiban, aturan, kebenaran. Terus kalau karya itu ialah hasil pekerjaan atau perbuatan. Dika adalah manusia. Jadi kita bisa artikan bahwa karya Dika berarti manusia yang diberikan kelebihan untuk melakukan pekerjaan sesuai kewajiban, aturan dan kebenaran yang dilakukan. Seperti itu arti Dharma Karya Dika. Nah baik. Nah kalau untuk perayaan ulang tahun hari Dharma Karya Dika sendiri, saya sedikit membaca bahwa Menteri Kementerian Hukum yang sekarang Pak Yasona pada tahun 2021 kemarin baru memutuskan bahwa setiap tanggal 19 Agustus itu akan dirayakan hari ulang tahun Dharma Karya Dika. Jadi ini untuk pertama kalinya ya untuk merayakan hari lahir Kemenkumham ini, jadi diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia. Nah, saya akan kembalikan kepada Bapak Datus. Kalau untuk besok kan ada perayaan ini, jadi sudah diselenggarakan secara nasional. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sudah mulai sejak kapan? Mungkin ada semarak sebelum besok kan puncaknya. Kira-kira kegiatan apa? Baik, terima kasih Tribuners. Jadi perayaan Hari Dharma Karya Dika ini sebenarnya gaungnya sudah dirayakan 1 bulan sebelumnya. Kita beberapa kegiatan kita sudah lakukan. Kegiatan yang turun dari kementerian itu ada 27 item kegiatan. Tetapi dari 27 kegiatan itu tidak semua kami yang di UPT itu melakukannya. Di UPT khususnya di Rutan Momea itu hanya beberapa kegiatan. Salah satunya yang paling pertama itu kami melakukan doa untuk bangsa. Jadi berdoa untuk bangsa. Setelah itu kami melakukan kegiatan kerja bakti di rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah dari Rutan Momea waktu itu mengambil tempat di Gua Maria Watuwea. Itu terletak di Magipanda. Kemudian setelah itu ada beberapa kegiatan lain, kegiatan olahraga yang
paling terasa yang kami lakukan adalah Kemenkumham berbagi dan Kemenkumham peduli. Oke, kalau seperti itu berbagi dan peduli itu dia kegiatannya seperti apa? Nah, baik. Kumham berbagi dan Kumham peduli. Kumham berbagi artinya kami mencari orang yang mungkin dari sisi ekonominya kurang mampu, sehingga kami berbagi. Dan waktu itu kami mendapatkan tempat di Desa Paruman. Jadi pulau terluar, pulau terpencil dan terdepan. Nah, ini adalah salah satu program dari Presiden Republik Indonesia turun ke Menteri Hukum dan HAM untuk dilaksanakan seluruh Indonesia. Jadi di Rutan Maumere mengambil pulau terluar, pulau terpencil yaitu di Pulau Perman. Di situ kami melakukan Kumham berbagi. Kumham peduli. Yang pertama kami melakukan bagi-bagi sembako kepada warga yang kurang mampu di sana. Lalu kami peduli, itu peduli dengan kesehatan masyarakat. Sekarang kan COVID-19 ini belum selesai. Maka waktu itu Kepala Rutan meminta supaya kita Kumham peduli itu peduli dengan kesehatan. Jadi kami turut serta melakukan vaksinasi di Desa Paruman. Itu bekerja sama dengan BIN, banyak stakeholder yang kami ini. Yang pertama BIN, Dinas Sosial Tegana, kemudian Kecamatan Nele yang merupakan warga kecamatan di Desa Paruman juga, lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, kemudian Kodim, Kepolisian Resort Sika, lalu pemerintah Desa Paruman itu sendiri, ya Kecamatan Alok Timur. Jadi warga yang waktu itu kami sebelum melakukan vaksinasi, kami melakukan survei, kami mendata semua berapa yang belum vaksinasi. Ternyata begitu banyak di sana. Jadi masih ada banyak yang 1.300-an yang belum divaksinasi. Jadi itu terpanggil. Kami terpanggil untuk memberikan vaksinasi. Kami bekerja sama dengan Departemen Kesehatan Kabupaten Sika, Dinas Kesehatan, dan waktu itu tim vaksinasi dari Puskesmas Nita bersama BIN dan Kodim yang bergerak dalam bidang kesehatan, itu kami berangkat ke sana. Jadi dari 1.300 warga yang belum divaksin, tidak semua memang. Waktu itu kami melakukan vaksin mungkin hampir hanya berapa persen, sekitar 300-an orang, ya 300-an orang. Jadi itu beberapa kegiatan. Ini menurut saya bahwa kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kumham berbagi, Kumham peduli. Banyak juga kegiatan melakukan kebersihan, kebersihan di lingkungan kantor, lalu olahraga. Olahraga itu melibatkan semua pegawainya, warga binaan, keluarga pegawai, dan ibu-ibu dan wanita. Yang terakhir kemarin kami melakukan jalan sehat dengan virtual run, itu lari dari Patung Nilo. Kami start dari pertigaan Patung Nilo menuju ke kantor Rutan Maumere. Nah, kalau yang run virtual itu sendiri yang terlibat siapa-siapa? Hanya pegawai? Yang terlibat run virtual itu semua pegawai. Semua pegawai. Itu kan kita daftar secara online. Jadi kita sudah daftar lalu kita tidak lakukan di pusat tahu. Jadi wajib sudah terdaftar harus ikut. Jadi kita dapat jaraknya 7,7 km. Start dari Nilo, Patung Nilo. Kami berangkat jam 5 pagi, turun dari atas jam 6:30, sampai di kantor mungkin sekitar jam 8, setengah 8. Jam 9 lewat ya. Ada kegiatan lain? Kalau untuk besok tanggal 19 itu kan puncak. Nah, ada kegiatan apa saja untuk besok? Baik, kalau untuk besok kita sudah upacara itu memang secara nasional, secara seluruh Indonesia. Untuk urutan lapas seluruh Indonesia harus melaksanakan upacara Hari Dharma Keradina, apel upacara bendera. Setelah upacara bendera ada acara hiburan. Nah, ini adalah inisiatif dari pimpinan dari Kepala UPT, Kepala Rutan Bapak Anton Sumoki. Besok ada live musik dengan penyanyi-penyanyi lokal yang ada di Kota Maumere. Jadi saya kebetulan ditugaskan sebagai ketua panitia. Saya sudah
menghubungi berkomunikasi dengan dua penyanyi dan tambah 4 bintang tamu untuk menghibur kami punya warga di dalam dengan keluarga dan semua yang terlibat dan undangan yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Oke, jadi live konsernya di dalam Iya, rutan. di dalam. Berarti untuk panggung segala macam sudah Semua sudah disiapkan. Oke. Jadi yang kerja itu siapa yang kerja panggung? Yang kerja semua pegawai bersama warga binaan. Warga binaan. Kalau di dalam warga binaan kerja di dalam. Kalau yang keluar itu pegawai. Pegawai. Ya, oke. Nah, selain live konser besok kira-kira ada apa lagi? Ada perlombaan lagi mungkin? Ada pembagian hadiah kejuaraan lomba. Okay. Hadiah kejuaraan lomba. Lalu ada juga yang diisi seperti acara yang diisi nanti oleh warga binaan itu musik kampung. Okay. Musik kampung di Sika itu sekarang kan lagi tren di Sika. Kalau ada besok-besok pasti ada musik kampung. Nah, kami di dalam juga, warga binaan kami juga ada musik kampung di dalam. Kemudian dari pegawai juga ada libatkan untuk mengisi acara. Jadi tidak kepada penyanyi saja, tapi kami juga melibatkan untuk mengisi acara. Oke, jadi semua juga terlibat. Semua ya? terlibat. Ya. Oke, nah kita kembali lagi nih tentang makna Hari Dharma Karya Dika ini sendiri. Bapak berdua kan sudah lama ya mengabdi sebagai ASN di lembaga kemasyarakatan. Nah, dari pribadi nih sebagai petugas rutan, kira-kira bagaimana sih memaknai Hari Dharma Karya ini? Kan kita menjaga, apalagi di rutan kan di sini ya bapak-bapak semua pasti tahu lah seluk-beluknya seperti apa, bagaimana membina masyarakat di warga binaan di rutan. Nah, kalau untuk dari Bapak Habel sendiri bagaimana nih? Kan Kemenkumham ini sudah 77 tahun ya. Jadi mungkin perjalanan atau cerita dari Bapak sendiri untuk memaknai hari lahirnya Kemenkumham ini seperti apa? Saya mulai dari Bapak Habel. Baik, terima kasih. Menurut saya bekerja di Kementerian Hukum dan HAM sudah 30 tahun. Tentunya setiap tahun kita merayakan Karya Dika ada makna yang kita ambil, kita petik. Berarti dengan adanya perayaan Hari Dharma Karya Dika, kita merasa bahwa kita adalah satu kesatuan, satu kekeluargaan yang bagaimanapun harus tetap kita pupuk, kita pelihara ke depannya supaya Kementerian Hukum dan HAM ini tetap maju, tetap jaya untuk selamanya. Ya. Nah, kalau untuk dari Bapak Dato sendiri melihat atau memaknai hari ulang tahun Kemenkumham ini seperti apa? Baik, terima kasih. Saya memaknai Hari Dharma Karya Dika, saya berangkat dari pengertian Dharma Karya Dika itu sendiri. Dharma itu kewajiban, karya itu kerja, Dika itu benar. Jadi Dharma Karya Dika itu kita berkewajiban bekerja yang benar. Nah, ini salah satu pengertian yang kita harus. Jadi kami dituntut untuk melakukan sesuatu yang benar. Kami membina warga binaan di dalam harus benar. Artinya begini, mereka sudah masuk ke dalam, mereka sudah laksanakan menjalani pidana. Kalau kami membina yang salah, itu namanya bukan lembaga pemasyarakatan, tetapi lembaga penjahat. Jadi saya memaknai bahwa berkewajiban bekerja dengan benar ini yang harus kami junjung tinggi. Jadi Dharma Karya Dika ini sangat bagus, artinya para pendulu kami, para pakar sudah berpikir bahwa ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM itu kita pakai istilah Dharma Karya Dika. Artinya bertanggung jawab bekerja dengan benar. Mungkin itu saja yang saya maknai. Ini tadi itu bertanggung jawab tadi ya, sesuai dengan aturan dan juga peran tadi sebagai petugas untuk membina warga binaan. Nah, sahabat Tribuners, kalau kita lembaga kemasyarakatan khusus untuk di rutan, dia kan salah unit kerja dari Kementerian Hukum dan HAM. Nah, seringkali persepsi orang tentang rutan itu kan mungkin berbeda-beda. Tapi saya sudah pernah kemarin berkunjung langsung ke sana. Bagaimana saya melihat keharmonisan ya warga binaan dan juga petugas, seperti ada sekat gitu, walaupun ya kita dibatasi ya, Anda sebagai warga binaan, kami sebagai petugas ya untuk membina. Nah, bagaimana untuk menceritakan atau memberikan informasi kepada masyarakat di luar bahwa kehidupan warga binaan itu memang betul-betul bukan seperti yang konotasi ya, kayak pandangan orang bahwa mereka hidup di balik jeruji besi, seperti di
hak-haknya dikekang. Pokoknya tidak kita bisa buat apa-apa. Mungkin Bapak Datus atau Bapak Habel bisa menceritakan kepada sahabat Tribuners. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan ini. Pada dasarnya bahwa yang masuk ke dalam itu, yang masuk menjalani pidana di rutan adalah orang yang berurusan dengan hukum. Tetapi ketika mereka berada di dalam, mereka itu dibina sebagai manusia. Mereka juga manusia. Mereka sama di mata Tuhan. Artinya kami diberikan tugas, kewajiban untuk membina mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau orang berasumsi bahwa di dalam itu kejam, di dalam itu pokoknya kalau ada salah pasti dipukul, itu mungkin di zaman penjara. Sejak tahun 1995 dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan itu sudah berubah total. Kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 kemarin. Nah, jadi pembinaan secara kekeluargaan. Di dalam itu pembinaan yang paling utama pendekatan keimanan. Ketika mereka masuk pertama, memang mereka di karantina, di karantina untuk beberapa hari. Tapi di situ kita mulai dengan pembinaan pendekatan kerohanian, dibina secara iman sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Kalau Islam ya dengan cara kami bekerja sama dengan Departemen Agama Kabupaten. Kalau yang Kristen bekerja sama dengan majelis di Protestan, lalu kalau yang Katolik juga bekerja sama dengan Gereja Katolik, para pastor dan keuskupan. Nah, di dalam itu kita setiap, kalau untuk yang Katolik, semua agama lah, setiap minggu ada waktu pembinaan. Jadi kita membina, kalau banyak orang ketika masuk awal, ini seperti di biara saja. Seperti di biara, ada waktu untuk berdoa. Jam 5 pagi itu yang Muslim kita sudah buka untuk sholat maghrib, sholat subuh. Sholat subuh. Kemudian yang Katolik dan Kristen itu sudah berdoa di gereja, di kapela. Nah, setelah berdoa ada kegiatan olahraga, kemudian bersih-bersih. Lalu makan pagi. Mereka sakit, ada dokter. Kita di dalam itu ada klinik kecil, ada obat-obatan, dan pegawai kami juga ada yang latar belakang pendidikan kesehatan, akademi perawat. Nah, itu ada. Kemudian dokter 1 minggu 1 kali bekerja sama dengan puskesmas Beru. Kalau sakit yang sudah ini ada rekomendasi dari dokter itu berobat di rumah sakit. Jadi benar-benar mereka kehidupan itu diperhatikan. Makanan tidak kurang, jam makan, jam tidur. Cuma memang aturannya makan harus makan. Artinya makanan yang ada di dalam harus makan. Kalau tidak makan itu mungkin haknya tidak dikasih. Haknya itu seperti remisi. Remisi itu kalau misalnya beberapa kali tidak makan itu kan ada catatan. Kami itu ada wali, sistem ada wali. Jadi satu wali itu bisa membina 10 warga binaan, 10 narapidana. Jadi dia kalau di sekolah itu seperti wali kelas. Perkembangan anak ini seperti apa? Keseharian dia seperti apa? Lalu dia rajin tidak ke gereja, rajin mandi, rajin kerja, semua. Jadi segala sisi seperti kita di luar itu diperhatikan. Cuma mereka dibatasi dengan aturan. Jam 5 harus masuk kamar, jam 5 sore itu harus masuk kamar dan buka kembali besoknya jam 5. Kemudian takaran makan itu sudah diukur. Tidak tambah, tidak kurang, tetapi untuk kekuatan seorang manusia dalam 1 hari itu sudah diukur. Sudah diukur. Oke, baik, Bapak. Oke, siap. Jadi baik, saya menambahkan. Jadi setiap warga binaan yang sudah memenuhi syarat asimilasi, kami melibatkan mereka untuk bekerja di luar tembok. Mereka mulai dari pembinaan, ada pertanian di komplek atau di komplek rutan. Terus kami mengajak mereka atau bekerja dengan instansi atau lembaga lain. Itu kerja bakti, bersih-bersih, biasanya di rumah sakit, di lanal, di paroki-paroki, di gereja-gereja. Itu kami membawa mereka untuk bekerja di sana supaya masyarakat bisa melihat, bisa menilai benar-benar bahwa narapidana yang selama ini mereka menjalani pidana, kita bisa membawa mereka berbau kembali di tengah-tengah masyarakat.
Jadi mereka bekerja, masyarakat melihat dan menilai sendiri apakah mereka betul-betul sudah menjalani pidananya dengan baik, menyadari kesalahannya, sehingga mereka nanti ketika sudah pada saatnya akan pulang dan berkumpul kembali masyarakat sudah tahu dan sudah mengenal mereka. Siap. Nah Bapak, tadi sangat menarik ya bagaimana tadi menceritakan bahwa kehidupan narapidana di dalam rutan itu tidak seburuk yang kebanyakan masyarakat yang belum tahu ya kehidupan mereka itu seperti apa. Jadi kurang lebih tadi sudah diceritakan oleh kedua narasumber saya ini. Nah, kalau untuk Bapak Habel sendiri, Hari Karya Dika ini kan diperingati pada tanggal 19 Agustus besok. Nah, untuk lembaga rutan sendiri atau sebagai petugas di rutan sendiri, bagaimana untuk membangun spirit ini? Terutama kalau saya belum tahu tadi tema untuk ulang tahun kelahiran Kementerian Hukum dan HAM itu apa? Jadi temanya adalah dengan semangat kebersamaan kita tingkatkan kinerja Kemenkumham makin pasti dan berakhlak. Nah, itu temanya kita Kementerian ini usung pada perayaan Hari Dharma Karya Dika tahun 2022. Nah, kalau untuk temanya tadi kan seperti sebuah spirit juga ya untuk semua unit kerja dari Kementerian Hukum dan HAM termasuk rutan kelas 2B Maumere. Nah, Bapak Habel itu bagaimana untuk tema ini menjadi spirit untuk kegiatan ataupun proses kerja di dalam rutan ini? Baik, terima kasih. Jadi kami di rumah tangga kelas B Maumere, kami mengajak semua, baik dari pegawai, narapidana, untuk ikut serta dan terlibat dalam setiap kegiatan, baik kegiatan bakti sosial, kegiatan olahraga, dan lain-lain. Nah, itu kami melibatkan semua warga binaan dan pegawai. Nah, kami memberikan spirit, memberikan dorongan supaya mereka katakanlah untuk olahraga, bertanding dengan sportif, pegawai juga begitu, bertanding berlomba dengan sportif, itu harus. Jadi begitu. Nah, kalau untuk kepada Bapak Datuk sendiri, mungkin ada tambahan terkait kegiatan di rutan yang berhubungan dengan tema dari hari lahirnya Kemenkumham ini. Baik, dari tema itu semakin pasti dan berakhlak. Pasti itu salah satu P-nya itu profesional. Jadi kami bekerja profesional. Artinya sesuai dengan aturan yang sudah turun ke dari atas. Jadi tidak sembarang, artinya kita nih, kamu nanti dapat revisi, kamu bayar. Itu tidak lagi. Dan tidak ada. Itu tidak ada. Kemudian yang kata terakhir itu berakhlak. Kita membina mereka kan manusia. Yang dibina dan pembina juga manusia. Kata akhlak sendiri kan kita paham itu berakhlak. Jadi kita tidak menyuruh mereka untuk misalnya seperti tadi saya sampaikan, kalau kamu tidak ikut, kamu dipukul misalnya. Nah, itu tidak manusia. Kata akhlak itu kan dengan manusia itu sama menurut saya. Artinya ya kita melihat dari sisi manusianya antara pembina dan yang dibina itu. Jadi kita memanusiakan mereka. Saya ketika mendapatkan tugas sebagai ketua panitia, saya merasa bahwa saya dipercaya. Artinya ini tantangan buat saya. Artinya bekerja secara profesional, akuntabel, sinergi, dan berakhlak tadi. Jadi intinya bahwa kami di dalam itu sama di mata Tuhan. Kita diciptakan sama. Cuma beda saja, kami di petugas, mereka warga binaan. Kebetulan saja, mereka itu di dalam. Jadi saya tertarik dengan salah satu buku yang ditulis oleh mantan Dirjen Pas Hadi Sujatno. Salah satu item yang ditulis oleh beliau itu,
mereka bukan penjahat. Ya. Mereka hanya salah jalan. Mereka belum terlambat untuk bertobat. Oke. Nah, jadi kami melakukan pola pembinaan itu bukan mereka penjahat. Kebetulan mereka bermasalah dengan hukum, mereka masuk, kami memberikan pembinaan. Nah, itu. Jadi ketika mereka masuk di dalam, mereka pasti menyesali perbuatannya. Nah, makanya biasa kami punya pimpinan Pak Kurutang, Pak Antoni Sumuki menyampaikan kalau kita penyesalan lebih dulu, berarti orang tidak ada di dalam. Orang namanya menyesal itu selalu datangnya terlambat. Sudah melakukan itu baru, aduh benar saya salah. Kalau saya tidak lakukan, saya tidak di sini. Tetapi ada juga ketika mereka di dalam, kalau saya tidak lakukan, berarti saya tidak mengerti soal hukum. Nah, saya tidak mengerti soal berperkara di pengadilan, berproses. Saya mengalami ini karena saya melanggar hukum, makanya saya bisa mengerti. Tapi saya bilang, oh ini bukan hal yang benar. Jadi betul ketika kamu masuk, kamu mengerti soal hukum. Tapi yang baik itu kamu belajar, membaca tentang hukum, tidak melakukan hal yang seperti itu. Tidak melakukan pelanggaran lagi. Melakukan pelanggaran. Sehingga sampai masuk di dalam. Siap. Jadi sudah 30 tahun, terus Bapak Habel, terus Bapak Datus juga sudah 30 tahun. Bagaimana nih kesannya bekerja di bawah lembaga Kementerian Hukum dan HAM, dan karena memang kerjanya sekarang di lembaga kemasyarakatan di Rutan. Kira-kira dari Bapak Habel dulu, kesannya seperti apa selama bekerja sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM? Dari Bapak Habel. Terima kasih. Jadi kesan yang saya dapat selama bekerja di Kementerian Hukum dan HAM, bahwa kami ASN di Kementerian Hukum dan HAM, terutama saya merasa bahwa suatu penghargaan negara terhadap saya sehingga saya bisa bekerja di Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang saya dapat. Nah, kalau untuk dari Bapak Datus sendiri? Baik, saya menarik. Artinya ini pertanyaan menarik. Beberapa hal yang saya bisa petik selama saya 30 tahun bekerja sebagai petugas pemasyarakatan. Yang awalnya saya tidak mengerti bagaimana cara mengajarkan orang dari hal yang tidak baik menjadi baik. Saya merasa bahwa saya bisa jadi guru sih. Saya bisa menjadi pelatih kor misalnya. Di dalam kan ada yang Katolik, ada kelompok kor. Di situ tidak banyak teman-teman yang tidak mampu, yang tidak bisa. Saya mencoba untuk bisa. Saya bisa jadi guru, saya bisa jadi orang tua, saya bisa jadi teman. Jadi pokoknya banyak hal yang saya alami, yang sebenarnya bukan tipe kita untuk belajar, misalnya memberikan sesuatu yang berharga kepada mereka, tapi karena saya masuk di dalam itu, intinya bahwa kita yang pertama menjaga mereka aman, menjaga supaya mereka tidak berkelahi, menjaga supaya mereka bisa mengerti aturan, menjaga mereka supaya bisa tertib waktu. Jadi kalau bilang kesan, saya sangat ini untuk pribadi saya, seperti saya sampaikan tadi, bisa jadi guru, bisa jadi guru agama, mengajarkan mereka untuk berdoa. Bisa jadi teman kita berbaur mereka, menceritakan, tertarik mereka menceritakan masalah mereka. Mereka curhat, bapak saya begini dulu seperti sebetulnya tidak, tapi karena begini, ini kan mereka curhat ke kita teman. Saya sebagai teman, bisa orang tua, ada anak-anak yang sebaya dengan anak saya, oh jangan kita mengarahkan mereka seperti mengarahkan anak kita di rumah. Ini yang menarik buat saya. Lalu ada hal yang sangat menarik buat mereka adalah soal kebersamaan. Kebersamaan di dalam rutan dan lapas itu saya belum pernah lihat di luar. Mereka ini terdiri dari keluarga-keluarga yang jauh. Dalam satu kamar itu misalnya mereka 10 orang. Dan yang kunjung hari ini misalnya cuma 1 orang, dia pasti dapat rokok 2 batang, 3 batang, atau 1 batang. 1 batang ini bisa 10 orang isap. Saya melihat, aduh, kebersamaan di dalam luar biasa. Padahal mereka dari latar belakang pendidikan, keluarga berbeda-beda, dari kampung yang berbeda-beda. Ketika mereka berada di dalam, mereka merasa bahwa kita ini satu keluarga. Kopi 1 gelas bisa 10 orang keliling minum. Rokok 1 batang bisa isap 10 orang. Ini
saya sangat berkesan melihat bahwa kekeluargaan sangat tinggi di dalam yang saya tidak pernah temukan di luar. Jadi kalau ditanya bagaimana kesan, ini yang seperti saya jelaskan. Oke, hebat. Oke, kita kembali lagi tentang kegiatan dari Rutan untuk menyambut hari ulang tahun Kemenkumham besok, memaknai Hari Dharma Karya Dika nih Bapak. Ada satu tadi bahwa cerita bahwa ada Kemenkumham berbagi. Dan itu menjadi hal yang sangat menarik dan juga menyentuh ya untuk teman-teman yang bekerja di Rutan. Nah, pas kegiatan itu bagaimana yang Bapak temukan? Apakah ada kesan yang mungkin sampai tidak bisa dilupakan waktu berbagi bantuan ataupun sembako di pulau terluar di Kabupaten Sikaya? Baik, untuk saya. Ya. Kami awalnya bahwa kegiatan itu tidak ada dana dari pusat. Kepedulian pimpinan Bapak Anton Semuki sangat tinggi. Artinya beliau mengumpul kami untuk melakukan rapat. Kita bekerja, ini memang program kementerian, tapi kita tidak diberi dana. Kumham berbagi, Kumham peduli. Berbagi dari kekurangan kita. Jadi beliau menghimbau kami untuk mengumpulkan yang ada, bukan dari kelebihan tetapi dari kekurangan kami, untuk bisa belanja, beli beras lah, sembako lah, dalam jenis sembako untuk bisa berbagi ke saudara-saudara kami yang ada di perumahan. Jadi program ini sangat menyentuh. Artinya dengan kekurangan yang kami semua kan punya kebutuhan. Ada anak-anak kuliah, ada anak yang muda-muda dia punya kebutuhan untuk kos-kosan, untuk mungkin dia jual kuliah. Tapi harus berbagi, harus ambil sekian persen untuk berbagi ke masyarakat yang kurang. Jadi ini program pimpinan kami yang luar biasa. Kami sangat mendukung beliau dan antusias luar biasa dari teman-teman kami untuk melibatkan diri. Ini berbagi kepada saudara-saudara kami yang ada di pulau terluar. Oke, lalu kemarin bagaimana nih tanggapan dari saudara-saudara yang masyarakat menerima kami sangat antusias. Luar biasa, mereka senang sekali. Kami dari pagi diterima dengan baik sampai sore itu. Sampai sore kami pulang, kami diantar. Malah sampai bilang, Bapak kapan bisa datang lagi ke sini. Jadi sangat menyentuh. Menyentuh ya. Jadi mungkin kedepannya dari Rutan sendiri, mungkin buat kegiatan rutin nih seperti ini, menarik nih. Ambil sekian persen, dikumpulkannya dari masing-masing teman-teman pegawai. Semua pegawai dikumpulkan untuk banyak lah, artinya sembakonya, lalu transportasi ke sana kami harus menggunakan 3 kapal rakyat. Sampai di sana kami harus belanja ini, belanja itu, bagi. Kami juga waktu itu bawa dengan anakan kelapa. Tanam kelapa di sana. Tanaman kelapa. Ya, tanam kelapa. Kami juga bawa dengan hasil kerja dari narapidana tadi seperti disinggung oleh Pak Abel bahwa mereka ada bekerja di lahan pertanian. Kami membawa 13 karung ubi kayu, 13 karung ubi singkong ini untuk bagi-bagi kepada saudara-saudara kami di sana dan rebus makan. Mereka kan penghasil ikan. Jadi kami sama-sama makan ubi dengan ikan itu. Luar biasa. Jadi berkesan buat kami, berkesan sekali dan mereka sangat senang. Kepala desanya antusias, berterima kasih dengan kami berkali-kali. Ini bawa 13 karung. Iya, 13 karung ubi. Itu dari hasil kerja warga binaan kami. Jadi tadi masyarakat juga sampai tanya kapan kembali lagi. Mungkin nanti ya tidak hanya di Perumahan saja, mungkin di tempat-tempat lain juga ya di sini. Lalu kalau untuk ada kan kegiatan yang tidak dilakukan oleh teman-teman di Rutan sendiri. Kegiatan memang sudah menjadi pedoman ya dari kementerian sendiri. Itu mungkin kenapa tuh? Ada yang tidak atau mungkin karena disesuaikan. Kira kegiatan apa yang tidak dilakukan tuh? Beberapa kegiatan yang tidak dilakukan itu seperti kegiatan menembak tidak. Menembak tidak dilakukan. Menembak tidak karena fasilitas. Menembak kami tidak melakukan. Menembak terus ini. Menembak. Kegiatan menembak. Lomba menembak. Ya? Senjata. Pakai senjata ya. Jadi itu untuk pegawai Rutan saja. Iya. Itu kami di Rutan Numere tidak melakukan. Menembak. Mungkin itu saja.
Oke, kalau untuk dari provinsi sendiri, untuk kantor wilayah sendiri ada kegiatan mungkin dari provinsi sendiri atau semuanya terpusat? Kantor wilayah memang ada kegiatan olahraga seperti pertandingan futsal antar UPT, tetapi kami tidak libatkan diri. Kami fokus di kegiatan UPT kami sendiri. Artinya bahwa bukan kami tidak menghargai, tetapi memang yang pertama kami transportasi ke wilayah itu kan ya harus keluar banyak biaya. Jadi fokus kami sesuai dengan himbauan pimpinan kami Pak Anton Sumuki, ya kita di tempat kita saja. Oke, jadi Semarang di Rutan Momere. Oke. Nah, kalau ada tidak kegiatan yang paling seru nih untuk sebelum puncaknya besok nih, selama ini apa yang paling seru kira-kira? Paling seru ada beberapa kegiatan seperti kalau di dalam itu pertandingan voli antar kelompok narapidana. Kemudian lari karung itu yang seru. Olahraga tradisional. Olahraga tradisional itu. Itu apa tuh olahraga tradisional? Bakiak. Bakiak. Oke. Tarik tambang, tarik tambang antar blok, lalu dengan pegawai dengan narapidana. Jadi dari narapidana yang menang itu yang juara lawan dengan pegawai dan pegawai kalah. Iya. Kemudian ibu-ibu Dharma Wadita lawan dengan ibu-ibu warga binaan. Jadi seru di dalam, seru, ya? Sangat menghibur. Artinya 1 hari 2 hari mereka bergembira bersama, sama dengan ya 3-4 bulan mengurangi pikiran. Stres juga ya. Sekaligus juga menghibur tuh warga-warga binaan. Iya. Oke, jadi kegiatan ya kemarin kan memang sempat ikut juga. Jadi saya lihat wah ini sangat seru sekali nih. Bagaimana ini warga binaan juga ikut terlibat dengan teman-teman pegawai rutan yang menjaga mereka. Nah, kalau untuk kemarin kira-kira warga binaan sendiri bagaimana nih mereka memaknai ini? Mungkin mereka tidak tahu ya, besok ini hari ulang tahun lahirnya Kementerian Hukum dan HAM. Tapi warga teman-teman dari rutan sendiri mencoba membuat kegiatan yang juga mengakomodir mereka di dalam situ. Nah, sejauh ini bagaimana nih kesan-kesan teman-teman di sana yang warga binaan sendiri? Ya, kalau untuk warga binaan sendiri yang pertama bahwa kami senang, kami senang kami bisa bermain voli, kami bisa bermain tenis meja, lalu tenis lantai, yang sebelumnya mereka tidak tahu apa-apa. Mereka merasa bahwa mereka menilai kalau tenis lantai itu olahraganya pejabat-pejabat. Ternyata mereka bisa pegang raket tenis lantai di dalam rutan. Nah, ini yang sangat berkesan buat mereka. Ada beberapa warga binaan yang sudah lincah main tenis lantai, tenis lapangan. Dengan Bapak Habib mereka bisa main. Oke, jadi dilatih sama Bapak Habib. Iya, Bapak Habib dengan ada teman-teman yang lain. Kemudian ada kebersamaan soal tarik tambang itu mereka merasa berkesan sekali ya. Jadi seperti mereka senang, gembira. Iya, intinya mereka antusias, mereka bergembira dan seperti saya bilang tadi menghilangkan stres mereka. Nah, untuk kegiatan besok tuh kan ada upacara. Iya, upacara. Nah, kira-kira siapa-siapa nih yang hadir nih untuk mungkin mitra kerja dari Rutan Kelas 2 Momere ini? Jadi mitra kerja yang untuk kegiatan perayaan puncak Hari Dharma Karya dari Hari Dharma Karya Dika besok, mitra daripada Rumah Tangga Kelas 2 Momere ada yang kami undang, ada dari lembaga sosial, dari tokoh agama, dari Bulog, dari Bulog, itu dari tokoh agama tadi. Tokoh agama ada dari Kristen, Protestan, dari Katolik, semuanya diundang. Terus dari Purna Bakti kami undang untuk kegiatan besok. Itu kami libatkan semua. Terus dari aparat pemerintah setempat, itu adalah dari kelurahan, dari kelurahan Beru, itu kami undang. Jadi kami sudah sebarkan undangan sekitar 30 undangan. 30 undangan, dan yang terakhir kami undang adalah media sendiri yang kami undang. Siap. Kalau untuk rangkaiannya besok mulai dari mana nih? Jam berapa mulainya? Kalau upacaranya besok kami mulai jam
7.30. Jam 30 setelah upacara dirangkaikan dengan kegiatan yang lain. Nanti ada sambutan, ada pemotongan tumpeng, terus ada hiburan. Nah, itu saja. Oke, ada hiburan. Nah, kan ini kan bersamaan secara nasional kan serentak dilakukan. Apakah ada dari nasional sendiri ada pembukaan secara virtual atau hanya dilakukan di UPT masing-masing? Kalau tahun lalu kami melakukan kegiatan upacara secara virtual. Jadi kali ini kami melaksanakan secara luring ya. Bukan daring lagi tapi luring langsung. Jadi tidak ada lagi secara virtual seperti tahun lalu. Jadi sudah dilakukan secara luring ya, melibatkan semua tadi ada mitranya, lalu teman-teman di warga binaan sendiri. Nah, kira apa ya harapan dari ulang tahun ini Kemenkumham ini untuk pertama untuk Kementerian Hukum sendiri sebagai lembaga kemasyarakatan yang mengurus tentang kemasyarakatan sendiri, lalu untuk Rutan sendiri, kira-kira apa harapannya nih ke depannya nih dari Bapak terkait ulang tahun? Harapan saya supaya Kementerian Hukum dan HAM tetap jaya, tetap maju, tentunya dengan kami menjunjung tinggi nilai-nilai pasti. Terus kalau kepada Rutan Maumere, kami akan harapan kami bahwa peningkatan pelayanan kepada warga binaan dan masyarakat harus tetap lebih ditingkatkan lagi. Lebih tingkatkan lagi. Kalau dari Bapak Dato sendiri mungkin bisa ditambahkan? Dari saya mungkin sama, yang pertama sesuai dengan tema nasional, Kumham semakin pasti dan berakhlak. Kemudian Rutan Maumere semakin dikenal. Semakin dikenal artinya selama ini mungkin orang melihat Rutan Maumere itu kecil. Padahal di dalam itu adalah masyarakat Maumere juga. Jadi mungkin ada dari yang lain yang bisa berpartisipasi, bisa melihat saudara-saudara kami yang ada di dalam. Memang tugas kami membina mereka, tetapi sebagai manusia bisalah mungkin diberi kesempatan untuk bertemu mereka, bisa menghibur mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi intinya bahwa Rutan Maumere tidak hanya pegawai rutan dan warga binaan saja yang mengenal, tetapi Rutan Maumere semakin dikenal khususnya di Kabupaten Sika ini. Tidak hanya keluarga yang mengenal Rutan Maumere, tapi masyarakat yang lain juga bisa kenal Rutan Maumere itu seperti apa. Dan sekarang mungkin yang lebih mengenal Rutan Maumere adalah para media. Karena media selalu diundang, diminta kesediaan untuk bersama-sama dengan kami dalam meliput segala macam kegiatan yang ada di dalam. Karena memang sekarang sudah era keterbukaan informasi, jadi segala hal yang mungkin di situ yang mungkin bisa diekspos di media bisa diekspos. Sahabat Tribuners, sudah terasa perbincangan kita sudah berakhir. Tadi kita banyak sekali ya mendengarkan cerita dari Bapak Habel, lalu Bapak Datus, bagaimana pengalaman kerja di sana, lalu memaknai Hari Dharma Karya Dika itu sendiri seperti apa. Lalu tadi ada dari Bapak Habel tentang makna tiap kata tadi atau arti kata dari Karya Dharma Dika sendiri, lalu sejarahnya. Nah, sahabat Tribuners, besok itu Lembaga Kementerian Hukum dan HAM akan merayakan hari jadi yang ke-77 tahun. Memang Kemenkumham ini sendiri lahir pada tanggal 19 Agustus 1945. Jadi besok itu sudah berusia ke 77 tahun dengan berbagai pergantian nama tadi hingga sampai pada Kementerian Hukum dan HAM yang kita kenal sekarang, yang anak-anak milenial kenal sekarang Kementerian Hukum dan HAM, dan menterinya itu Pak Yasona Lawli. Nah, sahabat Tribuners, terima kasih karena sudah mau mendengarkan kami semua di sini, sudah menonton live juga. Dan sahabat Tribuners, saya juga mau menginformasikan bahwa program ini didukung oleh Sibaklo Angkafi, UMKM binaan Bank NTT,
Dan UMKM ini sudah mengakomodir kopi dari Pulau Flores dan juga dari Pulau Flores yang itu dari barat sampai ke timur. Jadi ada dari beberapa kabupaten ini dia sudah mengakomodir kopinya. Oke, sahabat Tribuners, bagi yang belum mengetahui tentang Kemenkumham sendiri ataupun lembaganya itu tadi ada kementerian, ada imigrasi, kemudian ada rutan, lapas, dan ada beberapa itemnya, lapas ya. Oke, nanti bisa searching sendiri juga dan mungkin bisa mencari informasi dari apa yang kami perbincangkan pada sore hari ini. Nah, kepada Bapak Habel dan Bapak Datus, saya mengucapkan terima kasih karena sudah hadir bersama saya di studio hari ini. Kita berbincang tentang makna Hari Dharma Karya Dika. Dan tadi sudah banyak sekali nih cerita-cerita menarik tentang kegiatannya tadi, memberikan bantuan kepada teman-teman ataupun warga di pulau terluar dari Kabupaten Sika. Semoga tadi kegiatan-kegiatan itu terus berlanjut, tidak hanya pada saat perayaan-perayaan seperti ini, tapi terus berlanjut, terus dikembangkan, dan juga ada banyak masyarakat juga yang terbantu, tidak hanya masyarakat di pulau terluar saja. Oke sahabat Tribuners, saya Christine Adal pamit undur diri dan juga dua narasumber saya, Bapak Datus dan juga Bapak Habel. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ucapan kami yang tidak berkenan. Semoga teman-teman Tribuners di rumah bisa mengambil hikmahnya dan makna dari perbincangan kita sore hari ini. Oke, sahabat Tribuners, demikian saya Christine Adal, tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat sore. Tribunflores.com hadir di era keterbukaan informasi dan teknologi yang terus berkembang pesat. Lahir pada 27 Januari 2022, Tribunflores.com menjadi portal berita ke-59 di bawah naungan Tribun Network. Meski terbilang muda di tengah banyaknya portal berita, Tribunflores.com mampu bersaing dan menyajikan informasi yang terpercaya kepada para pembaca. Dengan Tribunflores.com, kami meluaskan jangkauan informasi tidak hanya di sekitar NTT, tetapi juga menjangkau Indonesia. Tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia.